Henshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode bahas-bahas. Jadi sekarang kita bakalan langsung bahas Rider Time, Kamen Rider Zio versus Decade 7 Zio untuk episode kedua. Jadi menurut Anda Rider Time ini semakin menarik untuk diikuti ya. Jadi sudah Anda kasih tahu juga kalau pembahasan untuk minggu ini tuh banyak banget ya. Jadi di sini nggak bisa langsung jadi secara langsung kayak mie instan atau seduh kopi kalian ya. Jadi kalau kalian cuma mau Anda storytelling doang ya silahkan ya, tanpa ada teori atau spekulasi. Jadi bahas-bahasnya ada si 7 Zio lah, ada Decade Hall Deathmatch, masih Kamen Rider Saber episode 22. Harap bersabar untuk menunggu keluar satu persatu, oke? Jadi sesuai judul kan ada 7 Sogo atau si 7 Zio di sini ya. Jadi untuk pendapat Anda dan spekulasi Anda di episode sebelumnya, silahkan juga teman-teman ditonton terlebih dahulu ya, karena takutnya ada yang nyantol di episode kali ini. Jadi bikin teori-teori ini tuh nggak mudah ya. Jadi Anda nggak pernah bosan juga mengingatkan bagi yang belum nonton ya, nonton dulu ya. Oke, jadi biar perjuangan Anda tuh nggak sia-sia bikin teori gitu. Soalnya Anda paling sebel itu kalau ada yang gimana ya, yang ngejelasin ulang, padahal udah dijelasin gitu di video itu. Atau misalkan kayak yang ngasih tahu, tapi Anda udah tahu, itu udahlah sebel banget Anda. Oke, jadi di sini lanjut aja. Jadi 3 di antara 7 Sogo ini jadi satu sekolah teman-teman ya, dan berkompetisi menjadi ketua OSIS di sini. Jadi walau personality mereka berbeda-beda, tapi si Sogo A ini bisa dibilang sih kalem ya, si Sogo A. Terus si Sogo B ini cengos ya, kayak ini Sogo B banyak yang bilang kayak Erpan katanya. Terus si Sogo C ini manipulatif ya, tapi mimpi mereka ini semua sama, yaitu menjadi raja. Kalau kalian nangkep, jadi ajang pemilihan ketua OSIS ini tuh kayak mewakilkan apa ya, calon pemilihan raja juga ya, sekaligus untuk menyingkirkan satu sama lain. Jadi penjelasan WOS juga ternyata nggak terlalu gimana banget ya, sudah Anda tunggu-tunggu, padahal kemunculan WOS ini krusial atau enggak gitu ya. Malah sepertinya udah kejawab gitu ya, semua dibahas-bahas Anda kemarin ya. Jadi WOS jangan-jangan cuman comeback untuk bagian ini aja gitu ya, si Keisuke Watanabe cuman comeback di bagian wah gak mau ngasih tahu bla 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 bla, udah aja ya. Yang kita harapkan itu ada Iwae-nya at least ya. Iwae. Semoga aja ya dia di final episode muncul juga ya. Jadi ada Oma Zio atau misalkan ada si Zio dengan armor baru ya, Iwae-in lah ya. Iwae Seiba Amo gitu kan. Tapi ada satu teori yang bisa kita rundingkan juga sih di sini teman-teman. Jadi dunia sekarang itu yang kacau balau dan dikuasai Invest itu adalah hasil penggabungan dunia. Jadi ingat teorinya ya, dimana kalau dunia itu bersatu itu akan hancur. Itu penerapan si Decade sih sebenarnya. Karena itulah kehadiran si Mamang Tsukasa diperlukan di sini ya, untuk menciptakan apa, keseimbangan atau balance ya. Jadi walau Tsukasa terlihat seperti antagonis gitu di sini ya, cengos-cengos gitu kan ya. Tapi ya emang seperti itu karakter dia, dan tugas dia itu emang seperti itu gitu ya, kehancuran untuk keseimbangan. Jadi 3 Sogo yang sudah satu sekolah kan jadi berkompetisi ini ya. Jadi si Sogo C ini kampanyenya ini bagiin-bagiin makanan ya kan ya. Terus si Sogo B ini bikin party. Si Sogo B-nya jadi DJ, Renata Takeda joget-joget. Aduh, asik cuy. Sementara si Sogo A paling santuy dia ya, dan cuek bebek, tapi seperti banyak keresahan gitu dia ya. Dia bingung gitu apa yang harus dia lakukan di sini ya. Nah, si Geis ini pro-nya itu ke si Sogo A. Ayo Sogo, menangin, kamu harus menangin ya. Karena setelah penjelasan WOS tadi gitu. Nah, Tsukuyomi juga ada di Rider Time ini dari kemarin ya. Tapi menurut Anda sih belum jelas juga tujuannya apa gitu ya. Dia keliling-keliling di luar sekolah, di hutan gitu ya. Tapi udah bisa juga berubah jadi Kamen Rider Tsukuyomi ya. Jadi ini mungkin efek Geis Majesty juga sebelum Rider Time ini ya. Ingat nggak, Sogo di situ juga seperti hilang ingatannya, terus tiba-tiba dia dapat kekuatannya lagi teman-teman. Selain si Geis ini bisa jadi Geis Majesty, si Sogo ini juga sampai bisa berubah jadi Grand Zio gitulah. Jadi kayak gimana ya, newbie tiba-tiba berubah jadi Grand Zio ya. Kalian nonton lagi deh si Geis Majesty ya teman-teman ya. Agak nyambung-nyambung mungkin kalau mau disambungin sama si Rider Time ini ya. Dan di sini si Tsukuyomi ini bertemu dengan bocil random ya, dengan kemeja kebesaran ya, bukan bocil Free Fire nih ya. Jadi ini anak ini juga siapa? Anak juga belum tahu, tapi kalau boleh berspekulasi, bisa aja anak ini itu juga adalah si Sogo kecil. Bisa jadi ya, jadi Sogonya banyak begini sini ya. Nggak tahu sih, Anda nggak tahu ya ini keberadaannya buat apa sih anak kecil ini gitu ya. Jadi biar nemenin Tsukuyomi atau gimana. Kalau kalian tahu juga siapa, kalau kalian mau berkomentar juga silahkan ya teman-teman. Jadi ada lagi bagian creepy di sini ya, dimana si Schwartz ini lagi motong-motong daging malam-malam ya. Terus pas ditanya si Sogo kan bangun dari tempat tidur ya. Itu daging apa gitu? Si Schwartz bilang nggak tahu, dia cuma nemu doang di sini. Tapi ada tangan Investnya di sini ya. Ya itu daging Invest berarti ya.
Ini sentuhan-sentuhan Kamen Rider Amazon, Pak ya. Jadi besoknya di sini para anak-anak sekolah juga makan dengan nikmat tanpa tahu itu daging apa ya. Cuman tahu hore hari ini akhirnya makan daging ya, setelah berhari-hari cuman makan sop, makan cracker doang ya, akhirnya makan daging. Padahal daging invest, Pak. Agak geli gimana gitu ya. Si Sogo juga sempat makan ya, padahal dia udah tahu itu daging invest. Tetap aja dimakan. Dan poin menarik lainnya, Mbak Aura yang bangkit di sini kekuatannya. Jadi si Sogo C ini kan manipulatif dan menjadikan si Ur ini yang suka sama si Sogo A sebagai umpan biar tarung sama si Sogo A ya. Tapi secara mengejutkan ketika lagi melindungi si Ur dari serangan invest, si Aura ini keluar kekuatannya dan mental semua itu invest ya. Si Schwartz juga di sini memberi kode dengan mengatakan ternyata kamu sudah ingat ya Aura. Waduh, ini menarik banget teman-teman ya. Jadi gimana ya? Jadi para time jacker juga seperti terkena imbasnya reset timeline sama si Kamen Rider Zio kan di serialnya gitu ya. Setelah si Sogo mereset timeline gitu bla bla bla. Makanya si Schwartz ini kan jadi guru, terus sementara si Ur dan si Aura ini hanya jadi siswa sekolah biasa gitu. Yang Anda bikin kaget karena si Schwartz ini manggil nama Aura loh ya. Di Rider Time ini dia dipanggilnya kan si Masta mulu kan ya, master tanpa tahu nama ceweknya siapa di sini ya. Pokoknya ya di sini Anda cukup kaget lah si Schwartz bisa manggil dengan nama Aura gitu ya. Apalagi sama si Ur kan dipanggilnya Master mulu gitu kan ya, karena lewat si Love Club itu ya. Ini juga seperti mengindikasikan teman-teman kalau si Schwartz ini juga sebenarnya masih ada ingatan tentang Schwartz di serial Zio ya. Apalagi tentang sampai dia jadi Another Decade dikalahkan sama si Oma Zio, itu sepertinya sih masih ada. Tapi sampai sini belum dimunculkan ya. Jadi dia belum menunjukin muka aslinya, dia masih nyimpen sendiri ya. Jadi ingat teman-teman, si Schwartz itu adalah anggota Time Jacker yang paling pintar ya. Kalau kalian udah nonton Gaze Majesty juga ada satu scene di mana si Schwartz ini nyuruh si Aura sama si Ur ini ngobrol di ruang capsek gitu ya. Jadi itu udah kayak kode gitu loh. Ini para time jacker kok mencurigakan banget, terutama si Schwartz dengan gelagat dan body language-nya itu sangat-sangat mencurigakan. Dan ini udah mulai kelihatan ya, dia manggil dengan nama Aura dan kekuatannya ternyata mulai bangkit. Wah, apakah time jacker bakal bangkit nih di final episode? Ini menarik ya. Jadi problemnya nambah lagi dong. Poin menarik lainnya, salah satu Sogo di sini dikalahkan sama si Tsukasa ya. Yang Sogonya di sini sih penakut, terus rambutnya kayak Zenitsu ya. Ya udah, ini Zenitsu banget sih. Penakut, rambutnya kayak Zenitsu banget ya. Jadi kenapa si Tsukasa ini mengincar si Sogo sampai lagi naik jeep juga mau ditabrak itu si Sogo ya. Ini Ana langsung kesinambungkan juga sama preview episode terakhir di Rider Time ini ya, sama pendapat Ana pas bahas-bahas sebelumnya. Katanya di preview sih si Tsukasa itu melakukan ini karena ingin mengalahkan si Sogo yang asli ya. Jadi bisa aja pola pikirnya dia, ya udah gue berantas aja semua gitu ya. Berantas semua sampai tersisa satu gitu ya kan, ujung-ujungnya kan kalau tinggal satu ya tinggal diberantas juga gitu. Kalau kata Woz sih si Sogo yang terbaik itu yang bisa menyelamatkan dunia. Nah, ada teori lagi dari si Mamang Tsukasa. Jadi satu-satunya Sogo ini akan menjadi Oma Zio ya. Jadi udah confirm ya di sini ya kalau Oma Zio itu bakal muncul di episode terakhir Rider Time ini ya. Mungkin karena Oma Zio gitu ya, jadi terdengar lebih berbahaya gitu ya. Dunia bakal hancur apa gimana gitu. Itulah yang dihindari sama si Tsukasa. Jadi argumen Tsukasa dan Woz ini agak seperti bertolak belakang juga gitu ya. Ya emang seperti itu sih, karena kan kalau si Woz kan pro banget gitu, si Sogo ini jadi Oma Zio. Kalau kalian udah nonton serialnya si Zio kan gitu. Kalau si Tsukasa ya sesimpel menghindari kehancuran aja gitu sih. Itu emang tugas dia gitu ya, makanya dia traveling sana sini. Oma Zio sampai ada di dunia ini agar menuntun Sogo yang di dunia sekarang itu teman-teman benar-benar menjadi Oma Zio gitu aja gitu. Cuman mantau-mantau dan seperti kayak mengarahkan aja gitu. Nah, diri gue yang muda ini harus jadi Oma Zio nih di masa depan gitu. Makanya dia datang aja ke masa ini ya. Dan ini jadi pertanyaan lagi, kenapa Oma Zio bisa muncul lagi setelah reset timeline ya. Banyak sekali ya pertanyaannya. Padahal ini Rider Time cuma 19 menit ya, 3 episode, tapi banyak yang bisa dispekulasikan gitu ya. Inilah titik menariknya teman-teman ya, apalagi dibahas-bahas Agan Reza ya. Ayo kita bongkar semua sampai lengkap gitu ya. Itulah dia. Kalau pendapat Ana di sebelumnya kan si Tsukasa ini ngalahin si Sogo ini kan biar dunia seimbang ya, karena dunia ini udah kacau bisa dibilang. Setelah 2 Sogo di sini gugur ya di episode ini. Jadi di episode ini ada 2 Sogo yang gugur, ada Sogo A sama si Sogo Zenitsu kan. Muncul lagi 2 Sogo ya. Jadi coba kita hitung ya, udah berapa Sogo ini ya sejauh ini. Sogo A, Sogo B, Sogo C, Sogo Preman baru muncul di sini ya. Bajunya kayak Gentaro di sini. Terus Sogo Banci. Ini Sogo Banci ini Anda bilang rambutnya panjang ikal-ikal gitu, terus bawa boneka ya kayak bencong gitu ya. Terus sama si Sogo Zenitsu.
Loh, kok cuma 6 kan? Ya kalau spekulasi Anda seperti episode kemarin itu bener, Sogo ke-7 ini ada di Decade Hall Deathmatch di Rider Time satu lagi yang pakai baju basket nomor punggung 7. Wah, jadi bisa aja ini Rider Time ini nyambung loh ya. Tapi Sogo A muncul lagi ya di episode final ya. Di episode 3-nya, apa dia Sogo yang memang terpilih dan terbaik dan kenapa bisa hidup lagi, Anda juga nggak tahu ya. Soalnya dia terlihat yang paling Sogo di serial Zio-nya gitu ya, dengan sikapnya yang kalem itu kan, yang pelangap-pelongo ya, itu Sogo gitu teman-teman. Jadi kalian juga bisa lebih diskusi ya soal Rider Time ini ya teman-teman ya. Jadi jangan komen tuh banyak nonton di mana kan, nonton di mana. Ya cari aja lah di website kan banyak gitu ya. Top up game Free Fire atau apapun juga bisa. Tapi kenapa nyari link nonton Kamen Rider doang susah gitu ya. Ayolah carilah teman-teman ya. Dan kalau kalian udah nonton, please banget ya, kalian bisa ikutan diskusi yang kompleks bersama Agan Reza pastinya di kolom komentar bawah ya. Ana juga suka kok baca komentar-komentar kalian. Soalnya suka ada nyantol teori-teori yang unik ya. Dan juga untuk si Rider Time yang di Cat Hall Deathmatch bakalan Ana bahas di video yang berbeda ya. Entah langsung udah video ini malamnya atau mungkin besoknya ya. Soalnya ini banyak banget Pak bahasan Ana ya. Udah mulai jangar Pak otak Ana ya. Jadi ini lagi berlomba-lomba sama waktu juga. Bagi kalian juga selalu ngingetin Ana, Zio tayang di RTV kan, Zio tayang di RTV. Iya sabar aja Pak. Udah siapin konten Ana juga ya. Pokoknya ditunggu aja tanggal mainnya. Jadi seperti itu aja bahasannya untuk episode 2 si Seven Zio. Ayo bisa lebih diskusi teman-teman, dikeluarkan semua teori pendapat ya. Kalau ada kesalahan pendapat juga silahkan kalian koreksi juga di kolom komentar ya. Kalau dari Ana ada yang salah ya jangan malu-malu. Segitu aja teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe dan akhir kata bye bye guys. Ketemu di Decade Hall Deathmatch. Oke, episode 2.